Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam mata kuliah model-model pembelajaran, dan hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang model pembelajaran kelompok dengan pengaman. Kita sedikit mengingat kembali ya, kita sudah mempelajari model pembelajaran sentra, kemudian model pembelajaran area, dan model pembelajaran sudut. Kalau sentra itu biasanya disebut dengan BCCT. Kalau sudut dan area itu hampir sama ya, dengan pola kelasnya juga. Dan hari ini kita membahas tentang model pembelajaran kelompok. Nah, model pembelajaran kelompok dengan pengaman, kalau kelompok ya pasti kita sudah membayangkannya, oh berarti anak itu dikelompok-kelompokkan. Ya, semacam itu. Jadi bedanya di model pembelajaran sebelumnya dengan model pembelajaran kelompok, kalau ini memang dibuat tiga tempat main, kemudian ada satu tempat ketika anak itu sudah menyelesaikan kegiatannya di tempat main itu, kemudian mereka dialihkan untuk melakukan kegiatan lain di tempat pengaman ini. Ya, baik, sebelum itu kita akan mengenal dulu apa itu model pembelajaran kelompok. Jadi, pembelajaran berdasarkan kelompok dengan kegiatan pengaman itu merupakan pola pembelajaran. Biasanya anak-anak itu dibagi menjadi beberapa kelompok dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau yang biasanya diterapkan di TK-TK, memang anak dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, dalam satu kali pertemuan, anak itu harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian dengan tuntas. Nanti ada gambar kelasnya ya, jadi kalian bisa terbayangkan. Nah, kalau di model pembelajaran kelompok ini, satu kelas itu nanti dibagi menjadi 3 kelompok belajar, ya, 3 kelompok bermain. Nah, di situ nanti ada 3 semacam pos ya. Pos bermain juga di situ, kegiatan bermain. Nah, semisal ada A, ada B, ada C. Nah, nanti si anak juga ditempatkan di tempat yang A, B, dan C. Nah, kemudian di samping itu nanti ada yang namanya tempat pengaman. Itu juga terpisah. Nah, di masing-masing kelompok itu ya mempunyai beberapa kegiatan, 2-3 kegiatan. Entah itu permainan tentang keaksaraan atau bermain yang meningkatkan bahasa, puzzle, bermain clay atau yang lainnya. Itu nanti mereka harus menyelesaikan 2-3. Nah, setelah si guru melihat ternyata ada si anak yang sudah bisa menyelesaikan kegiatannya, dia boleh berpindah ke kelompok lain dengan syarat memang kelompok lain itu ada tempat untuk dia masuki. Tetapi ketika kelompok lain itu memang masih berdesak-desakan, belum menyelesaikan kegiatannya, dia bisa dialihkan ke pengaman. Nah, pengaman ini juga berisi kegiatan atau aktivitas bermain ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan di situ. Jadi ada mainannya. Sambil istilahnya itu tempat menunggu untuk masuk ke kelompok lain kayak gitu. Nah, sesuai yang saya jelaskan, apabila dalam pergantian kelompok terdapat anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya lebih cepat daripada temannya, maka anak tersebut dapat menentukan kegiatan lain sejauh kelompok lain tersedia tempat. Ya, kalau memang kelompok lain tersedia tempat, nggak apa-apa pindah tempat. Tetapi ketika tempatnya itu belum memungkinkan untuk dia tempati karena masih banyak anak, dia masuk ke pengaman itu. Dia melakukan aktivitas di situ, ada mainan juga di situ, ada kegiatan yang bisa dilakukan sambil menunggu kelompok yang lain itu bisa dia tempati. Selanjutnya, bagaimana sih pengelolaan kelas pendekatan kelompok? Nah, teman-teman, kemarin kan saya belum menjelaskan ya bagaimana pengelolaan kelas dengan pendekatan sudut dan area.
Sebenarnya sama ini ya polanya. Nanti ada proses pembelajarannya antara awal, kemudian inti, akhir, dan penutup. Nah, di sini bagaimana sih pengolahan kelas pendekatan kelompok? Yang pertama, penataan perabot di ruangan itu harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya, seperti model pembelajaran sebelumnya, pastikan sebelum melakukan proses pembelajaran, si guru itu melakukan rancangan pembelajaran. Apa sih yang kegiatan yang akan dilakukan oleh anak-anak pada hari ini? Nah, maka dibuatlah biasanya ada RPP. Nah, selanjutnya pengelompokan meja dan kursi anak itu disesuaikan dengan kebutuhan sehingga ruang gerak peserta itu leluasa ya. Maksudnya di sini disesuaikan dengan kebutuhan, jadi memang tidak terlalu menumpuk kayak gitu. Kan ada aturan tertentu ya untuk satu guru dan berapa anak yang diajar, atau untuk membuat kelompok dalam satu kelas itu berapa, itu disesuaikan dengan usianya, itu ada aturannya. Nah, begitu juga meja dan kursi juga harus menyesuaikan dengan jumlah si anak itu kelompoknya. Kalau usia 0 sampai 1 itu ada satu guru, ada sekitar 2 anak dalam satu kelompok. Untuk usia 2 sampai 4 itu ada sekitar 4 anak, dan untuk usia 4 sampai 6 itu sekitar 15 anak kalau nggak salah. Nah, kemudian susunan meja itu bisa berubah-ubah. Kalau kelompok itu memang menggunakannya meja ya, tetapi tidak harus meja sih, bisa di karpet. Kalau yang biasanya itu menggunakan meja, jadi ada 3 meja, 1, 2, 3, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, masing-masing meja ini ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan oleh si anak. Ada 2 sampai 3 kegiatan ya. Kemudian nanti di pojok kanan atau pojok kiri nanti ada daerah pengaman ya, untuk menunggu dia masuk ke kelompok lain karena kelompok lain itu belum selesai mengerjakan atau menyelesaikan kegiatannya. Nah, pada waktu mengikuti kegiatan, anak tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat juga duduk di tikar ataupun di karpet ya, terserah si anak ya, asalkan tidak mengganggu kelompok yang lainnya. Nah, alat bermain untuk kegiatan pengaman itu diatur dalam ruangan sehingga dapat berfungsi apabila diperlukan oleh peserta didik. Ya, kira-kira nanti alat mainnya apa saja sih yang ada di daerah pengaman ini? Ya, perlu kalian ketahui kalau di daerah pengaman ini memungkinkan itu mainannya itu berbeda dengan kelompok-kelompok yang sudah tersedia. Jadi si anak itu tidak bosan. Nah, kemudian dinding juga harus diperhatikan ya. Biasanya dinding kan untuk digunakan untuk memberikan informasi tertentu atau sebagai sumber belajar si anak. Misalnya di situ ada huruf-huruf, ada angka-angka, mengenal hewan-hewan, buah-buahan. Tetapi jangan terlalu banyak, karena apa? Biasanya anak itu akan lebih berfokus pada hal-hal yang menarik ya. Bisa jadi dia malah lebih tertarik dengan apa yang ditempelkan di tembok atau di dinding itu daripada gurunya. Nah, itu malah nanti tujuan pembelajarannya jadi berbeda. Kemudian peletakan dan penyimpanan alat bermain itu diatur sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya sehingga dapat melatih anak terbiasa untuk mandiri, tanggung jawab, terbiasa mengatur kembali peralatan dan sebagainya. Jadi penempatan alat penyimpanan juga harus sesuai, misal dengan tinggi si anak, kemudian tempatnya juga tidak bebarengan dengan kelompok-kelompok ya, terpisah ya setidaknya. Nah, di situ jadi nanti si anak itu bisa memasukkan mainannya sesuai dengan tempat semula. Itu kan melatih kemandirian. Ini loh juga hal yang cukup penting bagi anak-anak usia dini yang setelah bermain dia memang harus diajarkan untuk bisa menaruh mainannya sesuai dengan tempatnya semula. Nah, ini adalah
gambar pengelolaan kelas untuk model pembelajaran kelompok. Ini sebenarnya agak sama ya dengan model-model sebelumnya, di mana ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu mutar ya, di mana kelompok 1 itu ada 2 sampai 3 mainan atau kegiatan, kelompok 2 pun sama, kelompok 3 juga sama. Nah, di depan itu ada papan tulis. Biasanya untuk papan tulis ini ya sebagai pendukung ya, nanti untuk menulis keaksaraan atau guru sedang bercerita kayak gitu. Nah, yang di pojok kiri itu ada kegiatan pengaman. Nah, ini kegiatan pengaman ini nanti diisi juga dengan kegiatan atau aktivitas bermain ya, yang memang harusnya tidak sama dengan kegiatan yang ada di kelompok 1, 2, sama 3. Nah, ini seperti ruang tunggu ketika anak ingin berpindah ke kelompok selanjutnya, tetapi kelompok selanjutnya itu masih penuh anaknya atau tidak memungkinkan karena tempatnya belum ada. Nanti bisa di sini. Nah, kegiatannya juga harus menarik ya, biar anak itu nanti tidak bosan. Perlu teman-teman ketahui, jadi adanya kegiatan pengaman ini juga melatih sosial emosional si anak. Jadi si anak itu dilatih untuk sabar, menunggu gitu. Nah, untuk pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman itu menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, langkah-langkah dalam proses pembelajaran model kelompok ini sama seperti area dan sudut. Ada tadi pembukaan 30 menit, kemudian ada inti 60 menit, ada penutup ya, ada akhir itu ada 30 menit, kemudian penutup itu juga 30 menit. Itu sama persis seperti area dan sudut. Lalu bagaimana implementasinya? Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan atau awal, itu kira-kira kurang lebih ya 30 menit. Nah, kalau di kegiatan pendahuluan biasanya dilakukan secara klasikal ya, anak-anak itu melakukan pola lingkaran seperti model pembelajaran lainnya. Nah, biasanya dilakukan itu seluruh anak di dalam kelas itu. Nah, sifatnya itu biasanya pemanasan ya, pemanasan itu kayak pembukaan. Contohnya apa? Melakukan berdoa, kemudian presensi, menanyakan ya siapa yang hari ini tidak berangkat kayak gitu, kemudian menyanyi bersama sesuai dengan tema ya, kemudian ada tepuk tangan, berdiskusi, tanya jawab tentang tema yang akan dipelajari dan subtema, dan pengalaman yang dialami oleh anak. Jadi di situ sebelum pembelajaran inti dimulai, jadi ada yang namanya apersepsi biasanya. Nah, jika pada waktu diskusi itu terjadi kejenuhan, diharapkan pendidik membuat variasi kegiatan. Ya, tidak melulu melingkar saja, tetapi bisa dengan kegiatan menari, kemudian kegiatan lain yang mendukung fisik motorik anak. Ya, baik itu motorik kasar. Nah, permainan yang melatih pendengaran si anak juga. Kalau bosan bisa jadi mendongeng, kemudian melakukan gerakan-gerakan ringan kayak gitu. Jadi tidak melulu mendengarkan si guru saja. Karena apa? Daya konsentrasi si anak itu hanya 15 sampai 20 menit saja. Nah, selanjutnya kegiatan inti. Kegiatan inti itu biasanya berjalan kurang lebih 60 menit ya. Kegiatan inti ini adalah kegiatan yang memang dirancang oleh si guru. Jadi nanti tujuan pembelajaran hasilnya itu seperti apa, ini ditentukan di kegiatan inti ini. Nah, sifat dari kegiatan ini adalah kegiatan yang mengaktifkan perhatian, kemampuan sosial emosional si anak. Nah, kegiatan inti ini terdiri dari bermacam-macam kegiatan bermain yang dipilih dan disukai anak agar si anak itu nanti mampu bereksplorasi, kemudian bereksperimen, meningkatkan pengertian-pengertian, kemudian bisa konsentrasi, memunculkan inisiatif ya, inovatif, kemandirian, kreativitas, serta dapat membantu dan mengembangkan kebiasaan bekerja yang baik. Ya, tadi kan ada beberapa kelompok bermain ya. Nah, tujuannya adalah ini karena untuk mengembangkan
kebiasaan bekerja dengan baik, konsentrasi, bereksperimen, bereksplorasi dengan alat mainnya. Nah, di sini sebelum anak dibagi menjadi kelompok, pendidik itu memang perlu sekali menjelaskan kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan tugas masing-masing kelompok. Pada kegiatan inti dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya itu tentu kegiatannya berbeda. Makanya si anak itu boleh berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain, ya. Asalkan tadi ada tempatnya. Kalau tidak ada tempat, maka dia harus pindah ke kegiatan pengaman, ya. Jadi kelompok satu tugasnya itu menyelesaikan apa, semisal puzzle, membuat clay, kemudian menggambar kayak gitu. Di kelompok 2 itu beda lagi, ada keaksaraan, ada menulis, di situ juga ada melukis. Pun juga di kelompok 3 itu berbeda. Nah, di kegiatan pengaman pun juga berbeda. Di masing-masing kegiatan intinya memang harus menarik, ya, dan bisa memenuhi kebutuhan belajar si anak. Nah, sebelum anak dibagi menjadi kelompok, tadi ya menjelaskan kegiatannya, kemudian baru dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi pembagian kelompok ini juga bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tidak melulu menunjuk nanti si A, si B, nanti di sini enggak, tapi bisa dengan cara berhitung, kemudian berdasarkan warna baju, bisa jadi dengan huruf awal si anak yang sama dan sebagainya, sehingga nanti dirasa adil, ya. Walaupun memang nanti si anak itu akan berkeliling di kelompok-kelompok yang lainnya, tapi kan biasanya untuk pertama kali bermain itu anak sangat antusias, ya, makanya harus dilakukan sesuatu yang bisa membuat si anak itu merasa nyaman, dia merasa adil kayak gitu. Nah, setelah si anak itu masuk di kelompok-kelompok itu, si anak itu boleh memilih kegiatan mana yang akan dia lakukan. Karena ada 2-3 kegiatan kan dalam satu kelompok, dia diberi kebebasan untuk memilih sendiri. Dan kegiatan itu juga harus selesai, baru dia boleh pindah ke kelompok lain. Di sini, anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya lebih cepat daripada temannya boleh pindah kelompok lain, tetapi ketika kelompok lain tidak memungkinkan untuk dia masuki, dia boleh ke kegiatan pengaman dulu. Nah, fungsi dari kegiatan pengaman sebenarnya apa? Nah, ini sebagai tempat kegiatan anak yang telah menyelesaikan tugasnya lebih cepat daripada teman yang lainnya, sehingga tidak mengganggu teman yang lain. Untuk memotivasi anak agar cepat menyelesaikan tugasnya, ya enggak, ketika ada satu anak itu sudah menyelesaikan tugasnya, biasanya anak lain itu akan termotivasi. Wah, dia sudah selesai, dia sudah melakukan hal yang lain kayak gitu. Untuk mengembangkan aspek emosional, ya enggak, rasa sabar, kemudian motivasi yang tinggi, kemandirian, dia sudah menyelesaikan dengan sendiri, kemudian kerjasama dan kreativitas anak. Kerjasama apa? Karena biasanya melakukan kegiatan itu dengan bersama-sama, ya, dalam satu kelompok. Kemudian sebagai alat peraga, istirahat atau makan. Nah, kalau di TK kan memang ada ya waktu istirahat. Biasanya kegiatannya itu untuk makan. Nah, dalam kegiatan istirahat atau makan selama 30 menit ini juga diajarkan tentang tata tertib makan, ya. Entah itu berdoa, cara makan menggunakan tangan yang sebelah mana, kemudian bagaimana adab ketika makan kayak gitu. Nah, jenis makanan juga nanti disampaikan, ini makanan yang sehat, ini makanan hewani kayak gitu. Kemudian rasa sosial dan kerjasama, jadi ketika ada teman yang tidak mau bekal, nanti anak diarahkan bagaimana untuk berbagi. Kemudian kerjasama bersama-sama untuk meletakkan kembali alat-alat yang sudah
digunakan untuk makan tadi atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, kayak gitu ya. Kemudian waktu yang tersedia, kalau semisal memang masih ada waktu, itu anak diperbolehkan untuk bermain di luar kelas ya. Ini juga ada tujuannya untuk mengembangkan fisik motorik si anak. Yang selanjutnya itu ada penutup kegiatan akhir ya, juga kurang lebih 30 menit. Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan penutup bersifat menenangkan anak dan diberikan secara klasikal. Biasanya di situ nanti si guru itu bisa bercerita dari buku, mendongeng, menyanyi, atau apresiasi musik dari berbagai daerah. Kegiatan ini diakhiri dengan tanya jawab mengenai kegiatan apa saja yang sudah dilakukan tadi, sehingga si anak itu mengingat dan ada makna dari kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan pesan-pesan dan doa pulang. Tidak lupa menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Dan si guru juga bisa menyampaikan kegiatan yang sudah dilakukan hari ini juga bisa dilakukan di rumah. Ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman. Silahkan selanjutnya bagi yang ingin bertanya, menanggapi atau menyanggah ya, bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.